Februari 2026 itu kalau dibiarkan begini ini bisa Pak Prabowo bisa jatuh katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini beredar ya di sosial media, yaitu wartawan senior ya di media Indonesia yang membeberkan bahwa Prabowo diperkirakan akan jatuh pada bulan Februari 2026. Analisa ini ya disampaikan oleh wartawan senior media Indonesia ini yang dianalisis oleh orang yang terpercaya lah, A1 katanya info. Nah, apa yang disampaikan oleh wartawan senior media Indonesia ini hampir sama dengan analisa Rocky Gerung bakal ada ketegangan di bulan Februari, dan ini semakin meyakinkan publik ya bakal ada desas-desus ya yang akan terjadi di bulan Februari. Kita belum tahu apa yang dimaksud ya di bulan Februari, apakah memang ada orang yang inginkan menjatuhkan Prabowo. Kita akan melihat ya perkembangan di bulan Februari, apalagi kita lihat bulan Februari itu sudah mendekati bulan puasa. Mahfud MD ya memperkirakan atau memprediksi bakal ada kisruh nasional di tahun 2026. Kita lihat ya, hampir semua tokoh-tokoh masyarakat sudah mulai khawatir ini ya terhadap pemerintah Prabowo. Bisa-bisa memang apa yang diprediksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti Rocky Gerung, Mahfud MD bisa bakal terjadi ya kalau Prabowo ya tidak mengambil sikap tegas seperti yang disampaikan oleh Rocky Gerung, yaitu radical break ya, membersihkan kabinet Prabowo dari orang-orang titipan yang sengaja bakal menjatuhkan Prabowo. Seperti yang pernah disampaikan oleh Menteri Pertahanan ya, ternyata di kabinet Prabowo atau di pemerintah Prabowo ada musuh dalam selimut. Kita menghadapi musuh dalam selimut yang tidak menginginkan negara kita bangkit ekonominya. Februari 2026 itu kalau dibiarkan begini ini bisa Pak Prabowo bisa jatuh katanya. Ya. Kenapa Februari 2026? Karena katanya ada orang yang memang mendesain gitu. Ini yang ngomong pengamat atau orang dalam? Iya, A1 aja. Dia punya analisis lah. Ya, orang yang bisa menganalisis lah. Ya. Bukan pengamat, bukan. Ya. Tetapi dia punya analisis. Ya, dianalisis berdasarkan analisis ekonomi kan. Itu ini ada orang yang sengaja ini dari dalam sendiri, katanya dari dalam sendiri itu ada yang memang mendesain supaya ini busuk gitu, supaya ini bobrok, kemudian nanti puncak pembusukannya itu adalah di Februari 2026. Indonesia yang tahun depan harusnya mulai bisa dibaca arah Presiden Prabowo 4 tahun ke depan, karena 2 tahun lagi itu artinya udah masuk tahun politik. Jadi ini kesempatan bagi Presiden Prabowo untuk memulai satu langkah radikal yang sering saya sebut radical break. Kalau itu gagal, maka hitungan saya Februari akan terjadi lagi social unrest, dan itu artinya akan ada crossfire antara frustrasi di kalangan elit dan piring kosong masyarakat sipil, piring kosong emak-emak terutama. Jadi kesulitan ekonomi akan mendikte perubahan politik. Demikian juga keresahan-keresahan yang diakibatkan oleh ketiadaan harapan bahwa oligarki akan dikendalikan, itu akan menghasilkan protes dari kalangan netizen. Rocky Gerung prediksi di bulan Februari nanti akan ada kerusuhan. Jadi begini, menurut keyakinan Rocky Gerung, kehidupan rakyat yang terus gini-gini saja dengan segala kesusahannya akan membawa citra buruk bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Ditambah gejolak politik yang terus memanas dengan tidak adanya tindakan tegas dari Presiden dalam menangani segala permasalahan yang terjadi. Misalnya bencana Sumatera, yang sudah jelas harusnya dijadikan status bencana nasional, tetapi tidak dilakukan oleh Prabowo. Karena jika itu dilakukan, maka penyebab kerusakan alam yang mengakibatkan bencana harus diusut tuntas, termasuk para mafia itu sendiri. Belum lagi Presiden Prabowo selalu diberi informasi yang kurang tepat oleh para menteri, yang buruk kinerjanya, dan banyak lagi permasalahan di pemerintahan yang tidak ditindak tegas oleh Prabowo. Karena itulah Rocky Gerung bilang akan ada kerusuhan di bulan depan, karena rakyat sudah muak dengan keadaan yang terus begini tanpa ada tindakan berani dari Presiden. Dan lebih jauh, menurut Rocky Gerung, Presiden harus berani melakukan hal besar dari sekarang, seperti mengganti menteri yang kurang kompeten supaya kerusuhan tidak terjadi. Sama halnya seperti Menteri Keuangan yang diganti
diganti oleh Purbaya, keadaan langsung berubah drastis menjadi lebih baik. Begitu juga kalau Bahlil diganti, pasti akan jauh lebih baik. Tahun 2026, kalau kita masih mau ngomong yang besar-besar, nggak mau masuk ke yang kotor-kotor tadi, yang saya bilang yang kecil, membenahi governance, dan dibuktikan, tinggal tunggu waktu aja nih Mas. Orang akan marah gitu ya. Hari ini siapa sih orang yang yakin bahwa dia bisa mencari pekerjaan tanpa harus berdekatan, dia bisa membangun usaha tanpa memiliki kedekatan dengan pihak tertentu? Kalau itu terus dilakukan, ya menurut saya apa yang terjadi di luar sana bisa terjadi di sini juga gitu. Dan itu nggak bisa diselesaikan di omongan, tapi harus dibuktikan. Pertanyaan saya, kalau boleh untuk 2026, beranikah Prabowo melakukan penggantian secara serius di kabinetnya dan menaruh orang-orang yang kompeten yang mendapat respek dari publik? Kalau itu tidak terjadi, menurut saya dari waktu ke waktu akan semakin rumit. Jangan terlalu yakin bisa membanjiri lagi seperti bansos-bansos dan lain sebagainya ke masyarakat untuk membeli hati masyarakat. Yang kita harus ingat bahwa sekarang sedang terjadi pergantian generasi yang sekali waktu juga mereka bisa menjadi pemicu untuk meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita memasuki tahun baru 2026. Mudah-mudahan kita bisa mengisi tahun baru 2026 ini dengan kemajuan-kemajuan dan kemampuan menghadapi tantangan-tantangan, terutama mungkin merebaknya dinamika politik yang harus dan tidak bisa dihindari terjadi tahun 2026 ini. Mengapa? Karena pada tahun 2026 ini ada masalah-masalah baru di bidang hukum dan politik yang harus diselesaikan, yaitu penyelesaian undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan kepala daerah pada tahun 2026 ini, berkenaan dengan adanya putusan MK. Putusan MK ini mengharuskan dibuatnya perubahan undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan kepala daerah karena perubahan sistem atau perubahan aturan-aturan yang sifatnya mendasar. Kenapa tahun 2026? Karena pada tahun 2027 di bulan Juni itu tahapan pemilu harus sudah dimulai. Berarti semua undang-undang politik yang harus dibuat itu harus sudah selesai. Di sekurang-kurangnya dimulai tahun 2026 dan selesai pada kuartal pertama tahun 2027. Ini yang akan menyebabkan terjadinya dinamika politik. Karena begini, berdasar putusan MK nomor 262 tahun 2024 bertanggal 12 Januari, persis setahun lalu, 12 Januari tahun 2025, di situ dikatakan bahwa pemilu itu tidak pakai lagi presidential threshold. Semua partai politik, peserta pemilu, boleh mengajukan calon presiden. Nah, ini akan terjadi perdebatan karena dulu itu, kok tidak ada threshold? Apa yang membuktikan bahwa sebuah partai peserta pemilu itu mempunyai pendukung? Ini kan baru pertama untuk partai-partai baru. Seharusnya kan sudah jelas pendukungnya, misalnya 5 tahun, dia sudah punya wakil di DPR. Ini sekarang dibuka oleh MK agar tidak ada presidential threshold yang tadinya 20% itu. Nah, ini akan menjadi perdebatan panjang, ya. Dan itu pasti hangat antara partai-partai baru atau partai-partai non-threshold itu akan menghadapi atau bertarung secara ide, secara politik untuk menggolkan undang-undang ini. Lalu yang kedua, putusan MK nomor 135 juga harus selesai bersama dengan perubahan undang-undang pemilu ini. Karena ketika tahapan pemilu sudah dimulai pada tahun 2027 bulan Juni itu soal pilkada juga undang-undangnya harus sudah selesai. Karena di situ akan mengatakan bahwa untuk pilkada cara pendaftarannya begini, untuk pemilu pusat cara pendaftarannya begini. Itu harus selesai juga secara bersamaan dua undang-undang itu. Nah,
Vonis MK nomor 135 tahun 2024 itu membuat satu ketentuan baru bahwa pemilu nasional dan pemilu lokal itu harus dipisah mulai tahun 2009 dan jaraknya adalah 2,5 tahun, 2 sampai 2,5 tahun sesudah pemilu nasional baru diadakan pemilu lokal, yaitu pemilihan gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD. Sedangkan pemilu nasionalnya tetap diadakan tahun 2029. Nah, ini juga menuntut pergantian undang-undang, ya, materi undang-undang tentang pemilu kepala daerah atau pilkada itu harus juga diubah. Nah, masalahnya bagaimana mengisi anggota DPRD dan kepala daerah yang habis masa tugasnya tahun 2029 kalau pemilunya harus menunggu 2,5 tahun. Ini akan menimbulkan juga kekisruan atau dinamika politik yang tidak mudah diatasi kalau tidak disiapkan dari sekarang. Dan sekarang ini sudah awal tahun. Mungkin pertengahan tahun paling lambat kita harus sudah mulai membahas RUU ini di DPR. Memang masalahnya kemudian sekarang itu udah muncul nih masalah. Misalnya ada yang mengusulkan pilkada itu kembali aja ke masa lalu, yaitu dipilih oleh DPRD. Artinya pilkada tidak langsung. Apa itu mungkin? Mungkin. Begitu MK menyatakan pemilu harus dipisah antara pemilu nasional dan pemilu lokal, berarti harus ada perubahan undang-undang pilkada. Sementara undang-undang pilkada itu induknya adalah ketentuan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Nah, menurut MK sendiri pada tahun 2004 dengan putusan nomor 73 dan nomor 72 dan 73, pilkada demokratis itu boleh langsung atau tidak langsung. Kalau Anda mau memilih langsung, ini caranya. Maka muncul ya, vonis nomor 14 bahwa model pilkada langsung itu adalah model yang selama ini berlangsung. Itu boleh. Atau model lain boleh dilakukan. Lalu kemudian, kalau Anda memilih pilkada secara langsung, ada putusan baru lagi. Putusan MK nomor 55 tahun 2019 yang dikatakan bahwa pemilu nasional harus dipisah antara dengan pemilu lokal. Itu tahun 2019. Lalu muncul lagi vonis terbaru bahwa pemilu nasional tahun 2009 harus dipisah dengan pemilu lokal dalam jarak waktu 2,5 tahun, antara 2 sampai 2,5 tahun. Berarti ketentuan tentang pemilu tidak langsung itu sudah melahirkan 3 vonis MK yang sekarang vonis terakhir itu memerintahkan perubahan kembali undang-undang pemilu yang ada. Agar apa? Agar ada jarak antara 29 dan 2,5 tahun berikutnya paling lama. Nah, kalau ini kemudian dibongkar, bisakah enggak sekarang kembali saja tidak usah pilkada langsung? Kita tidak menginginkan itu terjadi. Mungkin itu akan terjadi kemunduran. Tapi kalau pilihan itu dilakukan secara yuridis konstitusional sah. Kenapa? Karena induk putusan MK tentang pilkada itu adalah putusan nomor 72 dan 73 bahwa pilihan itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Karena Anda sudah memilih langsung, ini caranya. Tapi kalau Anda kembali ke tidak langsung, itu tidak dilarang. Tinggal pilihan politik kita. Nah, ini juga akan menimbulkan dinamika politik yang tidak mudah untuk diselesaikan kalau kita tidak betul-betul dewasa di dalam kehidupan bernegara. Ini harus disiapkan saat ini. Sehingga nanti pada saat pembahasan kita semua sudah siap. Ya, apakah bagaimana cara kita memilih, taruhlah pilihan langsung dilakukan 2,5 tahun berikutnya. Itu bagaimana 2,5 tahun itu? Yang masih kosong nunggu 2,5 tahun. Apakah DPR-nya diperpanjang atau ada pemilu selah untuk DPRD? Apakah ada PLT Bupati dan Gubernur dan Wali Kota? Itu semua akan menimbulkan perdebatan di internal parpol dan interparpol. Antar parpol dan interparpol. Itu akan menimbulkan dinamika dan ketegangan-ketegangan politik yang mungkin harus kita antisipasi segala akibatnya. Belum lagi dalam rangka pembahasan undang-undang pemilu dan undang-undang pemilihan kepala daerah itu, sekarang ini sudah mulai muncul isu koalisi permanen. Apa itu koalisi permanen? Koalisi permanen adalah koalisi antar partai-partai untuk bergabung, berbagi kursi, berbagi jabatan dalam pemilu sehingga tidak usah harus bersaing terlalu ketat. Sehingga beberapa partai yang kuat bisa bersatu untuk mengeliminir partai-partai kecil. Itu bisa juga menjadi perdebatan politik yang akan
mewarnai dinamika dan panasnya perpolitikan nasional kita di tahun 2026. Saudara sekalian, ada tata hukum baru juga dengan diundangkannya KUHP baru beberapa hari yang lalu. KUHP ini, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sekarang sudah disahkan. Di situ ada beberapa hal yang mungkin menjadi pekerjaan rumah kita agar hati-hati memulainya. Yaitu satu, tentang restoratif justice. Yang kedua, tentang plea bargaining. Apa itu? Restoratif justice adalah penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan syarat dan batas tertentu. Artinya pihak-pihak yang menjadi pelaku dan korban sebuah tindak pidana berdamai di situ untuk menyelesaikan di luar pengadilan yang nanti disahkan tentu saja oleh penegak hukum, bisa di tingkat polisi, bisa di tingkat kejaksaan, bisa juga di pengadilan. Meskipun jadi masalah, kenapa kalau memang mau restoratif justice tidak selesai di tingkat penyidik saja gitu, tidak sampai ke hakim. Nah itu juga akan jadi perdebatan. Dan jenis pidananya jenis pidana apa? Lalu apa lagi yang disebut plea bargaining? Plea bargaining itu artinya kasus bisa diselesaikan secara damai di mana seorang terdakwa itu mengaku kesalahan, terdakwa atau tersangka mengaku salah kepada jaksa, kemudian menyepakati sesudah ngakunya saya bersedia dihukum sekian dengan denda sekian misalnya, dan itu nanti disahkan oleh hakim gitu. Ketentuan baru ini mulai berlaku di tahun 2026 dan kita harus hati-hati jangan sampai terjadi jual beli perkara pada saat plea bargaining, pada saat restoratif justice. Itu harus berhati-hati karena ini masalah hukum dan masalah hukum itu adalah masalah negara kita. Selamat tahun baru 2026, mudah-mudahan kita sukses di bawah bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu under invoicing selama 20 tahun. Ini sebagai informasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kurang lebih 800 miliar US dollar kerugian negara. 20 tahun. Ngapain aja si Safri? Menteri Pertahanan Safri Samsudin melontarkan peringatan keras. Ada ancaman yang sangat serius terhadap kedaulatan bangsa dan negara ini. Safri menyebut mereka itu adalah musuh dalam selimut, sebuah terminologi yang menggambarkan situasi yang sangat berbahaya karena bukan datangnya dari musuh yang bersenjata dari luar, tetapi mereka yang berada di dalam. Ini bisa di dalam negeri ini, termasuk mereka di dalam pemerintahan dan bekerja sama dengan musuh dari luar. Kalau dulu menyebutnya dari anasir-anasir dari luar, begitu ya. Pernyataan Safri itu disampaikan dalam kuliah umum di Universitas Hasanuddin Makassar hari Selasa 9 Desember 2025. Saya kalau boleh sedikit bercerita bagaimana negara yang kaya ini mau dicolong, mau dicuri oleh negara orang lain yang tidak mempunyai sumber daya alam. Saya kasih contoh bahwa di Bangka, Belitung, kita mempunyai hasil timah yang sangat besar di dunia. Ada negara, saya nggak sebut, dia bisa jadi negara pengekspor timah nomor di bawah 10 besar, tapi dia tidak punya penghasilan timah. Dari mana bisa terjadi? Itu karena kita tidak jaga, kita punya sumber daya alam kita, sehingga terjadilah illegal mining. Para mahasiswa ingat sejarah bahwa di tahun 77 kita berhasil memberantas penyelundupan timah ke luar negeri, tapi dia hanya sampai umur 21 tahun. Di tahun 98 sampai dengan tahun 2025 bulan September, semua penghasilan timah kita itu tinggal 20% yang ada di Republik yang bisa dikelola oleh BUMN PT Timah. 80% dibawa keluar tanpa membayar pajak, tanpa membayar apapun kewajiban orang untuk membayar. Ini ironi
bangsa kita, apakah kita mau membiarkan ini untuk nanti adik-adik mahasiswa akan menjadi negara miskin karena kekayaan alamnya disedot terus ke luar negeri. Tentunya semua kita ini tidak ada yang mengharapkan seperti itu. Jadi bisa dibayangkan sejak tahun 98 sampai dengan 2025 September penghasilan timah kita itu keluar 80%. PT Timah yang seharusnya dia itu bisa menjadi pembanding Pertamina itu melorot jauh ke bawah. Padahal kita pernah 21 tahun mengangkat sumber daya alam yang dikelola oleh PT Timah. Hampir serupa kita punya pengelolaan minyak dan gas yang dikelola oleh Pertamina. Ini ironi buat bangsa yang besar, 286 juta jiwa, tapi kekayaan alamnya dicolong begitu aja ke luar negeri. Tapi itu hanya berlaku 21 tahun. Bayangkan dari 2025 dari 98 sampai 2025 itu berapa tahun? Hilang semuanya. Sampai mestinya PT Timah sampai dengan akhir Desember ini setiap tahun dia mesti mempunyai revenue kurang lebih 20 sampai 25 triliun. Tapi apa yang terjadi? Mereka hanya dapat 1,3 triliun per tahun. Bayangkan. Jadi ini kita harus mengevaluasi. Kita punya negara supaya kita jaga, supaya kita bisa kendalikan ini semuanya. Ini baru di barat, belum yang di timur. Sekian banyak tambang kita, sawit kita itu dikelola secara ilegal. Para mahasiswa harus ingat bahwa hutan lindung di Indonesia itu harus dijaga. Sebab Tuhan sudah memperingatkan kita dengan kejadian di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara bahwa kita tidak menjaga hutan lindung. Apa yang terjadi? Terjadilah longsor, banjir, dan memakan 961 jiwa bangsa Indonesia. Ini adalah siapa? Kesalahan kita. Kita tidak jaga sistem kita. Itulah gunanya defense, supporting ekonomi itu sangat penting. Kalau negara kaya, dia harus punya tentara yang kuat. Kalau tidak kuat tentaranya, sama dengan rumah, tidak ada yang jaga, orang keluar masuk bawa harta karun dari dalam rumah. Dan ini kita tidak hendaki. Oleh karena itu, tugas kita sekarang di bidang pertahanan adalah menjaga ekonomi kita ini, sustainability-nya kita jaga. Kita mesti ingat bahwa tanpa kekayaan alam, rakyat tidak bisa menikmati kemerdekaan. Ini tantangan untuk para mahasiswa. Tantangan untuk para mahasiswa. Sekarang Anda berhadapan dengan buku, tapi nanti Anda pasti berhadapan dengan kenyataan. Dan kita di dalam aliran bernegara sekarang ada kondisi realita. Ada 3 macam aliran bernegara. Yang pertama aliran ideologi sudah kita lewati. Yang kedua aliran ekonomi sekarang sedang pasang surut. Tapi yang paling penting adalah aliran yang ketiga yang kita semua harus berusaha keras untuk menjaga, adalah aliran yang realistis. Aliran realistis itu adalah kita tahu apa yang terjadi, tapi kita harus tahu bagaimana kita mempertahankan supaya kedaulatan ekonomi kita, kedaulatan politik kita tetap bisa kita jaga. Ini sangat diperlukan. Itulah yang disebut aliran survival. Jadi teman-teman mahasiswa, aliran survival ini penting bagi kita semua, terutama mahasiswa sebagai penjuru masa depan bangsa Indonesia. Kita tidak boleh lagi membiarkan ada kejadian-kejadian seperti yang sekarang ini, terutama ekonomi kita mau diganggu. Ada lagi bagi yang fakultas ekonomi, coba pelajari, ada namanya under invoicing. Ini kejadian kelakuan para pengusaha-pengusaha kita yang tidak taat kepada
peraturan-peraturan. Berapa yang dibayar pajak, tapi berapa yang dia laporkan. Kebohongan-kebohongan ini harus menjadi koreksi dari adik-adik mahasiswa sebagai penjuru masa depan. Anda boleh menyalahkan kami, tapi Anda tidak boleh salah untuk ke depan. Perbaiki. Ya. Ini penting sebagai tantangan masa depan bagi bangsa Indonesia. Sedikit lagi mengenai sumber daya alam kita. Kita memiliki nikel yang sangat besar. Kita memiliki bauksit yang sangat besar. Tapi yang terjadi adalah orang keluar pelabuhan tanpa pemeriksaan. Orang keluar bandara tanpa diperiksa. Begitu kita melakukan tindakan-tindakan penertiban, kita lakukan pemeriksaan, orang-orang yang biasa lolos tanpa pemeriksaan masih merasa tidak ada pemeriksaan. Pada satu hari dia lewat dengan membawa ilegalnya itu ke Tanggor. Tanggor itu apa ya? Apa itu? Saya lupa ya. Saya terlalu lama tinggal di Jakarta, jadi saya susah itu. Kepegang sama petugas. Ternyata dia lupa bahwa hari ini sudah ada pemeriksaan. Jadi sebelumnya itu dia laksanakan aja, keluar masuk, bawa ilegal. Bayangkan adik-adik mahasiswa, begitulah kedaulatan ekonomi kita sekarang diancam orang. Tapi juga pakai bangsa sendiri. Inilah kalau kita mau di divide et impera itu. Jadi jangan sekali-sekali harus dari Universitas Hasanuddin yang keluar serang itu mereka, wako ya, serang itu korupsi, serang itu ilegal. Kalian itu adalah negarawan, hanya belum saatnya duduk di kursi negarawan. Tapi semangatmu harus kau pelihara, ya. Jadi kita menghadapi musuh dalam selimut yang tidak menginginkan negara kita bangkit ekonominya. Itu under invoicing selama 20 tahun. Ini sebagai informasi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kurang lebih 800 miliar US dollar kerugian negara. 20 tahun. Ngapain aja si Safri itu? Ya. Saya juga harus mengoreksi diri saya karena saya juga bagian daripada pengabdian negara, pengabdian kepada negara. Tapi ini saya mau ingatkan kepada adik-adik mahasiswa, bersihkan hatimu, ikhlaskan dirimu bahwa korupsi ini membahayakan bangsa dan negara. Kita juga harus menertibkan birokrasi kita. Birokrasi kita itu bukan lambat-lambat asal kelakon, tapi lambat-lambat masuk jurang. Jadi kita harus perbaiki. Semua ini adalah tanggung jawab kita memperbaiki sistem, baik sistem ekonomi maupun sistem di dalam kemasyarakatan kita. Walau tidak menyebut nama orang per orang, korporasi maupun negara, dengan mengamati langkah yang dilakukan oleh Safri, yang ditunjuk oleh Presiden sebagai Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan, kita tahu siapa saja mereka itu. Satgas ini dibentuk oleh Presiden Prabowo dengan mandat utama menertibkan penguasaan hutan, kawasan hutan ilegal, dan termasuk di dalamnya itu tambang ilegal di kawasan hutan, perkebunan sawit ilegal, pemukiman dan aktivitas usaha tanpa izin di kawasan hutan negara. Dan kemudian mengembalikan kawasan hutan yang dikuasai secara melanggar hukum kepada negara. Ini karena mandatnya sangat luas dan sangat berat. Kemudian ini Safri Samsudin membawa instrumen penegakan hukum lintas sektor, melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini kalau sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu dua entitas yang berbeda ya. Kemudian TNI, Polri, Kejaksaan, BPN dan kementerian terkait lainnya. Tadi Safri menyinggung soal timah di Bangka yang kelihatannya sekarang sudah mulai beres ditertibkan itu. Dan kita tahu selain beberapa aset dari tambang-tambang ilegal yang kemudian disita dan diserahkan kepada BUMN, itu kan sebelumnya sejumlah pengusaha itu jadi terdakwa dalam korupsi di timah itu sebesar 300 triliun. Angkanya sangat fantastis karena ini
pemerintah sudah lebih maju lagi dengan menyertakan, dengan memasukkan unsur kerugian kerusakan lingkungan yang harus juga ditanggung akibat korupsi itu kan. Selama ini jangan dilihat nilai duitnya saja, tapi nilai kerusakan lingkungan itu juga harus menjadi perhatian utama. Dan juga belum lama ini kan Menhan Safri buat geger ketika bicara soal ada bandara tanpa otoritas negara, dengan mengatakan tidak boleh ada republik dalam republik, dan kemudian semua orang tahu bahwa yang dimaksud itu adalah Bandara IMIP ya, ini di Morowali, yang juga itu merupakan pengelolaan tambang nikel. Dan ini sekarang kelihatan sekali bahwa pemerintah sudah mulai menyasar kawasan di timur, karena memang di luar timah yang di Bangka ini sekarang justru sumber daya alam yang banyak dieksploitasi itu di timur ya, di Sulawesi, di Maluku. Setelah sebelumnya Papua itu kan betul dieksploitasi habis-habisan dan dengan tanpa memperhatikan aturan-aturan hukum soal kelingkungan dan sebagainya. Nah, Bandara IMIP ini sekarang setelah statusnya dicabut, baik status bandara khususnya, apalagi bandara internasionalnya kan sekarang dalam pengawasan pasukan TNI AU, yakni Komando Pasukan Gerak Cepatnya TNI AU di sana ya. Langkah-langkah Safri melakukan penertiban ini kelihatannya sejalan dengan pidato Presiden Prabowo pada 15 Agustus di depan MPR DPR. Pada waktu itu kan Pak Prabowo mengingatkan para jenderal, ini pensiunan jenderal, TNI dan Polri yang jadi backing tambang. Dan kita tahu kan memang prakteknya seperti itu ya. Ini para cukong-cukong itu mainannya ya dengan para jenderal-jenderal tadi itu yang masih aktif maupun yang sudah pensiun gitu. Dan dengan pernyataan Safri ini, mereka inilah yang bersama para pengusaha nakal saya kira masuk dalam kategori musuh dalam selimut di pemerintahnya Prabowo Subianto. Kita tinggal tunggu, jangan hanya berhenti pada statement, tapi ada langkah-langkah konkret. Karena sebenarnya sudah cukup lama bangsa ini, rakyat ini menunggu ketegasan pemerintah. Karena kita tahu bahwa kenapa sekarang ini terjadi eksploitasi besar-besaran terhadap tambang itu ya karena tadi ada kepentingan-kepentingan kelompok pengusaha yang kemudian bekerja sama dengan aparat pemerintahan maupun aparat penegak hukum. Dan yang lebih parah lagi kalau kita simak di eranya Pak Jokowi pada waktu jadi presiden itu ada fenomena yang disebut peng-peng ya. Pengusaha dan penguasa itu gila banget kan. Pengusaha bekerja sama dengan penguasa itu sudah luar biasa kerusakan yang mereka timbulkan, apalagi kemudian para pengusaha itu masuk ke dalam pemerintahan dan mereka menjadi penguasa.